Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan saya bahas mengenai hukum Kirchhoff yang terdiri dari hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff. Jumlah kuat arus listrik yang masuk ke suatu percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari percabangan. Secara matematis dapat ditulis sigma I masuk sama dengan sigma I keluar, atau jumlah I yang masuk ke percabangan sama dengan jumlah I yang keluar dari percabangan. Hukum 2 Kirchhoff. Di dalam sebuah rangkaian tertutup, jumlah aljabar dari gaya gerak listrik dengan penurunan tegangan sama dengan 0. Sehingga dapat ditulis sigma E plus sigma IR sama dengan 0. Sedangkan untuk tegangan jepitnya dapat dirumuskan V sama dengan sigma E plus sigma IR, yang mana sigma E adalah jumlah dari beda potensial atau potensial listrik dalam rangkaian, I adalah kuat arus, R adalah hambatan, baik itu hambatan luar dan hambatan dalam, kemudian V adalah tegangan jepit, satuannya volt. Dalam penyelesaian soal hukum 2 Kirchhoff, yang perlu diperhatikan adalah aturan loop. Antara lain, jika loop bertemu dengan kutub positif, maka nilai E atau GGL-nya atau tegangan listriknya atau beda potensialnya bernilai positif. Begitu juga sebaliknya, jika loop bertemu dengan kutub negatif, maka E atau GGL-nya bernilai negatif. Lalu yang kedua, aturan selanjutnya adalah jika arah loop searah dengan arah arus, maka nilai R adalah positif. Begitu juga sebaliknya, jika arah loop berlawanan dengan arah arus, maka nilai R adalah negatif. Untuk soal seperti ini, maka kita pakai hukum 1 Kirchhoff ya, bahwa sigma I yang masuk sama dengan sigma I yang keluar. Di sini I1 masuk ke percabangan, sehingga I1 sama dengan yang keluar adalah I2 plus I3 plus I4. I1-nya 3 sama dengan I2-nya 1 ampere plus I3 plus I4-nya adalah 0,5. 3 sama dengan 1,5 plus I3, sehingga I3 besarnya adalah 1,5 ampere. Sedangkan untuk mencari I5, kita sama ya, I masuk sama dengan I keluar, langsung saja yang masuk ke percabangan adalah I1, kemudian dia keluarnya di I5, sehingga I5 besarnya adalah 3 ampere. Kemudian untuk yang soal seperti ini sama ya, kita pakai hukum 1 Kirchhoff, bahwa I masuk sama dengan I keluar, yang masuk di percabangan adalah I1 plus I2 plus I3, yang keluar adalah I5 plus I6. I1-nya adalah 3 plus 2,5 plus I3 sama dengan 5 plus 7,5. 5,5 plus I3 sama dengan 12,5, sehingga I3-nya besarnya adalah 12,5 min 5,5, 7 ampere. Untuk soal seperti ini, untuk menentukan kuat arus, maka kita pakai hukum 2 Kirchhoff
satu cabang ini ya. Jadi kita pertama adalah menentukan arusnya. Terserah kita mau menentukan arusnya boleh di kanan atau di kiri. Misalkan ini saya misal arusnya ke kanan. Dan berdasarkan hukum 2 Kirchhoff, aturan loop ya, jika arah loop searah dengan arah arus maka R-nya positif. Jadi di sini saya buat arah loopnya searah dengan arah arus ya. Jadi ini loopnya, arahnya searah dengan arah arus, maka R-nya nanti R1, R2, dan R3 dia nilainya positif. Kita cari kuat arusnya dari hukum 2 Kirchhoff bahwa sigma E plus sigma IR sama dengan 0. Diperhatikan di sini loopnya. Arah loop ke sini kan ya. Pertama kali bertemu dengan kutub negatif sehingga di sini E1 nilainya negatif karena pertama kali bertemu kutub negatif. Terus muter lagi ketemu E2. Di sini kutub positif sehingga plus E2. Lalu muter lagi ke sini ketemu kutub negatif sehingga ini min E3 plus I. Karena arah loop searah dengan arah arus maka R-nya positif sehingga ini R1 plus R2 plus R3 sama dengan 0. Jadi saya ulang ya, arah arusnya saya misalkan ke kanan, arah loopnya juga saya misalkan ke kanan. Kemudian di sini kan sigma E plus sigma IR sama dengan 0. Kita lihat di sini arahnya loop pertama kali ketemu kutub negatif sehingga di sini E1 nilainya negatif. Lalu muter dia ketemu kutub positif, maka E2-nya positif. Lalu muter lagi ketemu E3 bertemu kutub negatif sehingga di sini E3-nya negatif. Karena arah arus searah dengan arah loop, maka R1, R2, R3 nilainya positif. Tinggal kita masukkan min 4 plus E2-nya 2, E3-nya adalah min 4 plus I, R1-nya adalah 15, R2-nya adalah 5, R3-nya adalah 10 sama dengan 0. Ini min 6 plus 30 I sama dengan 0 sehingga 30 I sama dengan 6, I-nya adalah 6/30 1/5 ampere. Sedangkan untuk mencari V-nya, VAC di sini AC kalau kita tarik ya. Jadi nanti bisa lewat A, B, C, bisa juga lewat bawah A, D, C. Kita misalkan lewat ABC. ABC sehingga VAC sama dengan sigma E plus sigma IR. Kita lihat ya, untuk lewat ABC pertama kali ketemu kutub negatif sehingga di sini E1 nilainya negatif. Muter ketemu kutub negatif lagi, min E3. Hanya sebatas ini saja ya. Plus I dikali R-nya karena arah loop searah dengan arah arus maka R-nya positif. Di sini ABC R-nya hanya R1 sehingga di sini R1 sama dengan 0. Sama dengan min 4 plus I-nya adalah 1/5, R1-nya adalah 15. Ini saya sederhanakan dapat 3 sehingga min 8 plus 3 sama dengan min 5 volt. Ini kalau kita lewat ABC. Sekarang kita coba lewat bawah ya. Untuk lewat ADC sama VAC sama dengan sigma E plus sigma IR, tapi lewatnya bawah. Ini loopnya ke sana berarti hanya ada E2 saja yang nilainya positif ya. Kalau kita muter ke sini ketemu E2 kutub positif sehingga VAC sama dengan E2 nilainya positif plus sigma I R-nya adalah R2 plus R3 sama dengan 2 plus I-nya 1/5, R2-nya adalah 5, R3-nya 10 sama dengan
2 plus 1/5 dikali 15, ini saya coret dapat 5 volt. Jadi sama-sama ketemunya 5 volt, baik itu lewat ABC maupun ADC. Untuk soal seperti ini kita sama ya, menentukan arusnya. Saya misalkan ini arus 1 I1, ini adalah loop 2 cabang. Kemudian arus yang kedua saya arahkan ke sini, ini I2, dan arus yang ketiga saya arahkan ke bawah, ini I3. Lalu saya menentukan loopnya ke arah sini, ini loop 1. Jadi untuk penentuan arus sama loop itu bebas ya, terserah mau diarahkan kemana. Yang ini adalah loop 2. Karena ada loopnya 2 cabang, kita cari satu-satu dulu. Untuk loop 1, loop 1 pakai hukum 2 Kirchhoff bahwa sigma E plus sigma IR sama dengan 0. Kita lihat di sini ya, arah loopnya bertemu kutub positif, sehingga di sini E2-nya positif. Lalu ke arah sini ketemu kutub negatif, sehingga ini min E1. Plus karena ini sekarang ada I1, I2, I3, maka di sini I1 dikali R1. Dia bernilai positif karena arah loop searah dengan arah arus. Kemudian I3 juga sama ya, arahnya searah dengan loop, maka plus I3 dikali R3 sama dengan 0. E2-nya 9 min 12 plus R1-nya adalah 2 ya, sehingga di sini 2 I1 plus R3-nya 3, maka 3 I3 sama dengan 0. Min 3 plus 2I1 plus 3I3 sama dengan 0. Sehingga 2I1 plus 3I3 sama dengan 3. Ini persamaan 1. Kita menuju ke loop 2 ya. Sama caranya loop 2. Sigma E plus sigma IR sama dengan 0. Dilihat di sini pertama kali ketemu kutub positif, sehingga E2 nilainya positif. Kemudian muter ketemu kutub negatif, maka ini E3 nilainya negatif. Plus I2 dengan loop searah ya, maka arahnya positif ya, karena searah dengan loop, maka I2 R2. Kemudian I3 juga searah loop, maka di sini plus I3 R3 sama dengan 0. 9 min 12 plus 6I2 plus 3I3 sama dengan 0, sehingga 6I2 plus 3I3 sama dengan 3. Ini persamaan 2. Kemudian kita pakai hukum 1 Kirchhoff bahwa I yang masuk ke percabangan sama dengan I yang keluar dari percabangan. Kita lihat di sini ya. Di sini ada I1, kemudian ada I2, dan yang ke bawah I3. Sehingga yang masuk adalah I1 plus I2, yang keluar adalah I3. Lalu kita gabung persamaannya ya. Di sini kalau kita jadikan I1 berarti I3 min I2. Ini persamaan 3. Dari persamaan 1 dan 3 kita gabung ya, sehingga 2I1 plus 3I3 sama dengan 3. 2I1-nya kita ganti I3 min I2 plus 3I3 sama dengan 3. 2I3 min 2I2 plus 3I3 sama dengan 3. Berarti ini 5I3 min 2I2 sama dengan 3. Persamaan keempat. Lalu dari persamaan 2 dan persamaan 4 ini kita gabung dari 2 dan 4. Sehingga di sini 6I2 plus 3I3 sama dengan 3. Ini ya, min 2I2 plus 5I3 sama dengan 3. Ini kita samakan, ini dikali 3, sehingga hasilnya adalah
6i2 plus 3i3 sama dengan 3. Ini min 6i2 plus ini dikali ini adalah 15i3 sama dengan 9. Ini kita jumlahkan ya, sehingga 3 plus 15 adalah 18, 9 plus 3 adalah 12, sehingga di sini I3-nya adalah 12 per 18 sama dengan 2 per 3 ampere. Kemudian untuk mencari I1 dan I2 tinggal kita masukkan ke persamaan. Untuk I1 saya ambil dari persamaan 1 bahwa 2I1 plus 3I3 sama dengan 3. 2I1 plus 3I3 nya 2 per 3 sama dengan 3. 2I1 plus 2 sama dengan 3. 2I1 sama dengan 1, sehingga I1 nya adalah setengah ampere. Kemudian untuk I2 saya pakai dari yang persamaan kedua, 6I2 plus 3I3 sama dengan 3. 6I2 plus 3 dikali I3 nya adalah 2 per 3 sama dengan 3. Ini saya coret. 6I2 sama dengan 1, sehingga I2 nya sama dengan 1/6 ampere. Jadi I1 nya setengah, I2 nya 1/6, dan I3 nya adalah 2 per 3. Untuk mengecek apakah arus ini benar atau tidak, kita kembali ke hukum 1 Kirchhoff bahwa I masuk sama dengan I keluar. Di sini I masuknya adalah I1 plus I2, jadi I1 nya setengah plus I2 nya 1/6, jadi setengah plus 1/6, hasilnya adalah 2 per 3. Jadi sudah betul. Jadi ceknya ya, I1 plus I2 sama dengan I3. I1 nya adalah setengah plus I2 nya 1/6, hasilnya adalah, ini kita jadikan 6, dia dapat 3 plus 1, 4 per 3 ya kan, 4 per 3 sama dengan 2 per 3. Jadi benar ya, I3 nya adalah 2 per 3. Sekian dulu video kali ini, sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.